Baik, itu saja mungkin, Farhan dari saya. Dari Bang Yosan mungkin ada tambahan? Mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Ada kelihatan. Kalau saya buat storyboard tuh biasa menggunakan kertas A2, nanti ditulis startnya mana, finishnya mana. Nanti di start tuh ada bagian awal, apa aja yang mau diisi. Biasanya nanti transisi yang mau dipakai apa, mungkin ada fade atau kita musiknya musik apa. Biasa saya menggunakan ini. Jadi storyboard yang awal ini setelah kita melakukan riset, biasanya kita udah mencatat tuh apa aja yang item-item ke depan itu bisa kita ambil, kemudian apa yang bisa kita gunakan. Kan mungkin kita mau ngambil video orang, nanti bisa tercatat di sini juga. Artinya tidak ada hal yang terlupakan. Nanti misalnya permintaan izin kah atau ada yang kurang. Mungkin di sini juga biasa saya udah menuliskan di start itu menit ke detik ke 0, nanti di tengah-tengah ada detik ke 5, dan di finish mungkin ada detik ke 10. Jadi di setiap detik video yang akan kita ambil itu udah tercatat apa-apa saja yang akan kita ambil, apa-apa saja yang akan kita taruh, bahkan lagu-lagu atau musik pengiring, instrumen kah atau apapun itu sudah kita persiapkan sejak awal. Artinya nanti storyboard ini biasa yang ngambil video atau videographer sama video editor itu berbeda. Nanti video editor tuh panduannya jadi dari storyboard yang kita buat awal. Jadi nanti udah kita buat awal, nanti akhir itu sempurnakan lagi storyboard yang kita inginkan. Jadi nanti video editor tuh nanti nggak perlu tanya-tanya lagi. Artinya nanti kesalahan melakukan mau mengambil video atau melakukan editing itu bisa diminimalisir lah dalam melakukan mau pengambilan nanti. Biasa saya menggunakan caranya begini, dan kawan-kawan yang biasa di video biasa gitu juga. Artinya kalau sekarang lebih canggih, biasanya di internet udah ada template-nya. Kalau saya dulu masih menggunakan pulpen dan kertas A2. Mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih Farhan pertanyaannya. Bagaimana Farhan, ada yang mau ditanyakan lagi saya kira? Kalau nggak ada, kita lanjut. Siapa yang lain mau? Ya, silakan Pak Master. Oh iya, sambil nunggu adik-adik nanya nih, karena waktu masih agak panjang ya. Terima kasih sekali nih Pak Jul, kesempatannya juga Bang Yosan dan Bang Rizky nih, mantan mahasiswa kita yang hebat-hebat ya. Jadi untuk praktek ini kita bisa langsung sama-sama learning by doing nanti, ini teknik teorinya di sini. Nah, saya ingin menambahkan saja karena memang antara videografi dengan fotografi kan ada perbedaannya, cuma satu gambar bergerak, satu gambarnya tidak bergerak, gambarnya diam. Nah, teknik-teknik kurang lebih sama ya. Secara garis besar ada 3 tahapan sih yang paling penting yang harus dipahami dalam videografi juga fotografi sama. Pertama memang teknis ya, jadi teknis penguasaan alat. Jadi alatnya tergantung apa yang kita miliki sebenarnya. Tidak era yang canggih sekarang, HP itu bisa jadi apa saja. Makin lama kemampuan HP juga makin canggih ya Bang Yosan. Kemudian fitur-fitur aplikasi yang ada di Play Store juga macam-macam. Ada yang gratis, itu sangat memudahkan kita. Sama juga dengan fotografi juga sama, pakai HP pun sudah bisa. Tapi kata kunci adalah penguasaan media, penguasaan dari alat yang kita pakai. Jadi kalau bisa pahami manual. Jadi manual books dari masing-masing alat, apakah itu kamera DSLR atau mungkin juga HP dan macam-macam. Jadi fitur-fitur coba dikuasai. Ya, itu kadang-kadang perlu baca buku manual, oke. Karena ada beberapa settingan yang bisa disetting kurang lebih mengupgrade upgrade kemampuannya yang selama ini jarang dibaca, jarang dipakai. Ada custom di situ. Ada setting semi manual, itu bisa dimainkan sih sebenarnya. Itu yang pertama. Dipahami alat, kemudian baru teknik. Nah, teknik itu kan masalah ya biasa diajarkan juga tadi kita belajar komposisi ya. Jadi pengetahuan perancangan dasar itu sangat membantu ya Bang Yosan ya, Bang Rizky ya. Teknik framing, kemudian focal point dan seterusnya kan. Ada komposisi 9 kotak dan sebagainya lah. Nah, itu masalah-masalah teknis semua, penguasaan alat dan ini kemampuan menggunakannya dan juga tadi metode-metodenya. Dan yang selanjutnya yang terkait dengan itu skenario gitu kan, skenario. Nah, skenario ini mungkin seperti tadi storyboard itu kalau di dalam ini ya, skenario kita punya
kita mau hasilnya mau apa gitu, tujuannya nanti mau jadi apa. Nah, tergantung tadi kan, apakah nih kita mau video tujuannya nih untuk iklan seperti kata Bang Rizky tadi, pasti durasinya biasanya pendek gitu ya, sebentar saja. Biasanya kalau di Instagram tuh sering tuh, pendek-pendek durasinya. Atau mungkin event, mungkin lebih lama gitu, lebih lengkap, lebih kompleks gitu ya. Bahkan mungkin edukasi, kalau edukasi yang lengkap seperti adik-adik nonton National Geography. Wah, itu panjang, bisa 1 jam gitu kan, tentang edukasi lengkap ya. Nah, dalam video ini kan banyak fitur juga yang bukan hanya gambar gerak dalam pengertian yang kita ambil pada saat itu. Nah, ada proses namanya editing yang akan mengcombine gitu. Maka tadi nanti masuk foto juga bisa masuk ya. Jadi bagian fotografi bisa masuk, bagian dari sketsa bisa masuk, atau mungkin bisa teks juga, kemudian narasi ya, kemudian background suara dan sebagainya. Kita tahu bahwa arsitektur itu ya, karena dia berbicara dengan konteks arsitektur kan, itu berbicara tentang built environment, lingkungan terbangun yang terdiri dari 2 unsur ya, building form, kemudian setting gitu kan. Jadi building form, setting dan user pengguna. Jadi ada 3 aspek itu. Nah, ini bagaimana kita bisa menampilkannya dengan yang tadi konteksnya itu masuk. Jadi konteks arsitektur sebagai build, kemudian konteks ruangnya, kemudian konteks lingkungan, baik lingkungan fisiknya ya, ataupun lingkungan sosial, ekonomi dan sebagainya, itu latar. Kemudian skala juga kan, nah, dia sama dengan fotografi juga, itu skala. Kita mungkin dari skala, apakah mau masuk dari skala makro dulu, ceritanya lebih makro, universal, mungkin biasanya kalau di makro kan untuk menceritakan tentang arsitektur, konteksnya mungkin bisa pakai drone supaya dapat ininya ya, konteks lingkungan fisiknya, air, alur dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana posisi dia di dalam sebuah setting gitu kan, arsitektur posisi dalam sebuah setting. Kemudian baru masuk ke lingkup yang meso gitu kan, kebangunannya sampai ke interior, sampai ke detail-detail yang mungkin mau diceritakan. Nah itu, ya mungkin problem kita kalau di Umah Pitu Ruang agak kehidupan kesehariannya udah hilang ya, tidak alami, tidak natural kan. Tapi dalam cerita-cerita yang cukup lengkap, mungkin seperti yang di ekskursi UI kemarin, masih ada gitu, masih ada kehidupan dalam arsitekturnya. Jadi life cycle-nya masih ada. Tapi itu kan bisa kalau tidak muncul, seperti yang diceritakan kemarin kan bisa direkonstruksi ceritanya. Direkonstruksi ceritanya, kemudian dibuat sketsanya, kemudian sketsa itu di bagian dari salah satu frame ya, yang dimasukkan ke dalam satu cerita besar ya tentang Umah Pitu Ruang. Kalau memang nggak bisa kita ini. Jadi tergantung kebutuhannya sih sebenarnya. Ya, nah, apakah nanti kita mau dokumentasinya kita mau share dalam bentuk yang lengkap di YouTube atau mungkin di pengantar, atau seperti potongan-potongan. Mungkin dari persiapan ada cerita tentang persiapannya, kemudian ketika proses membangunnya, kemudian proses kendurinya, sampai mungkin ketika sebuah objek itu dipakai dalam aktivitas yang terjadi setelahnya, di proses maintenance dan sebagainya. Itu adalah sebuah lingkup besarnya lah. Jadi video itu tidak harus dalam satu, kita cuma buat satu, bisa macam-macam gitu kan, bisa tergantung tadi tujuannya kan. Mungkin cerita besarnya dalam konteks edukasi, mungkin ada sesuatu yang kita buat lengkap. Nah, yang saya baca di buku ekskursi UI, dia menghasilkan 1 CD gitu kan. Nah, itu yang lengkapnya itu. 1 CD video ya, itu ada lengkapnya semua. Jadi studi literatur dan sebagainya itu nanti ada narasinya juga, ada backgroundnya, ada persiapannya macam-macam. Dan tadi menyangkut dengan pertanyaan tadi bagaimana dari Bahaki, bagaimana menghadirkan feel tadi. Dan kita tahu bahwa arsitektur itu memang tidak akan bisa sepenuhnya kita rasakan ketika kita tidak hadir secara langsung ya di dalam objek, di dalam ruang arsitektur sendiri. Ya, salah satu kelemahan dari virtual ya, bahkan video yang virtual reality yang bisa 3 dimensi kita ya, itu nggak akan dapat 100% feel-nya. Nah, cuma mungkin ada hal yang bisa membantu, misalnya kalau kita bercerita tentang tadi mungkin musik itu bisa jadi memberikan konteks ya. Musik itu memberikan cerita tentang sebuah konteks misalnya. Nah, kalau cerita tentang mungkin Pitu Ruang, mungkin
sayup-sayup sebagai background tuh, bayangan saya aja beberapa syair-syair yang ada di Tanah Gayo atau musik-musik Gayo, sayup-sayup terdengar dan sebagainya. Atau ketika kita mau menampilkan suasana yang marma, mungkin musiknya agak lembut gitu kan. Tergantung kondisi ruang tempat yang memang mau dieksplor gitu. Arsitektur yang mau dieksplor. Kalau mungkin tradisional akan dalam konteks tertentu mungkin ya seperti tadi backgroundnya yang konteksnya tradisional sebagai background musiknya dan sebagainya, tapi mungkin dalam hal tertentu yang kegiatan sehari-hari atau bagian dari aktivitas keseharian tim mungkin ada ini background musiknya mungkin agak lebih gembira suasana, seperti tadi Bang Rizky di awal-awal tadi yang ada di Instagram tuh musiknya agak lebih bersemangat ya gitu. Semangat gitu kan, memang tuh kadang-kadang memprovokasi ya, karena memang dia pendek gitu kan. Mungkin di bagian-bagian lain musiknya lembut gitu, ya tergantung dengan suasana yang akan mau kita hadirkan. Jadi musiknya, kemudian pencahayaannya, teknik pencahayaannya, kemudian mungkin kalau ada narasinya itu akan saling mengisi dan saling melengkapi sih menurut saya. Itu sih yang paling utama. Jadi di sini yang saya baca, kita tidak hanya menghasilkan satu produk video, tetapi ada beberapa rangkaian tergantung dengan kebutuhannya tadi. Mungkin ada edisi lengkapnya yang dalam tanda kutip sebagai edukasi. Kemudian ada yang pada eventnya, atau mungkin yang tidak merupakan kegiatan atau mungkin kegiatan daripada tim saja ya. Nah, ini memang agak berat ini mungkin di urusan editing nih. Macam-macam yang mau dimasukkan ya. Nah, seperti ceritanya kemarin, masing-masing tim tuh nanti akan saling mengisi ya. Yang dari fotografi pasti akan sangat terbantu, mungkin ada beberapa yang terlewat bisa masuk di sana, mungkin ada juga yang di bagian pemetaan dan sebagainya juga akan pasti mensupport ya bagian dari tim videografi, gitu juga sebaliknya. Jadi ada hal-hal yang terlewatkan di bagian ini akan dilengkapi. Kadang video pun dalam hal-hal tertentu kan bisa dibekukan itu gerakannya tuh, kalau resolusinya tinggi cukup bisa juga diambil untuk bahan fotografi ya Bang Rizky ya, dan sebagainya. Saya kira itu saja dari saya untuk sebagai misi, semoga bisa menambahkan saja Pak Jul. Terima kasih Pak Jul. Ya, terima kasih Pak Master, sudah cukup detail dan lengkap tambahan ilmunya ya untuk adik-adik ya. Nah, jadi silakan adik-adik yang ingin bertanya lagi atau diskusi, mumpung ada kesempatan. Saya izin bertanya Pak. Oh, pas kali ini apa? Udah punya konten ya, silakan apa? Ini udah jago juga nih Pak Jul. Silakan apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Afra. Terus pertanyaan lainnya tuh, gimana sih cara kita dapetin sound yang pasnya itu tuh dari mana gitu, biar karena sekarang kan misal kita uploadnya di Instagram atau di mana gitu, takutnya kena copyright. Terus yang kedua itu pertanyaannya, pada saat editing itu kita tuh lebih pas editnya tuh lebih menyesuaikan video menyesuaikan ke sound atau sound yang menyesuaikan ke video. Ya, makasih Afra. Silakan Bang Yosan atau Bang Rizky memberikan tanggapan. Dari Bang Yosan gimana? Dari Rizky? Boleh Pak, boleh. Silakan. Mungkin kalau artinya sound dan video itu kalau kita punya biasa, kalau profesional, sound itu mengikuti video, artinya kan mereka buat video dulu, terus soundnya mereka buat kemudian, biasanya gitu. Tapi kita kan untuk menghemat budget juga biasa menggunakan video-video gratis yang ada di YouTube ataupun di website-website. Biasa saya cari non-copyright instrumental atau musik nanti di YouTube, nanti itu keluar, itu biasa bisa di-upload, bisa kita upload ulang. Namun kita beri keterangan nanti di akhir. Biasa ngambil punya orang, video berarti harus mengikuti sound. Tapi kalau kita bisa buat musik instrumental sendiri, biasa berbayar. Kalau kita mau buat atau request tuh biasa sound itu bisa mengikuti video, tapi rata-rata saya kira jarang ya. Kalau kita mungkin budget terbatas, pasti untuk video mengikuti soundnya nanti biar dapat videonya lah. Biasa gitu. Mungkin dari saya gitu aja. Kalau dari saya, untuk pengambilan video yang berpangku kepada sound atau sound yang berpangku kepada video, kita dalam pembuatan video itu kreatif, tidak ada batasan untuk memilih antara video dulu atau sound dulu, karena biasanya orang ada sebagian yang mendengar sound dulu, oh ada ide untuk membuat video. Biasa untuk dalam penentuan sound tersebut, jikalau mungkin copyright ini mungkin kalau nggak salah saya berawal dari 5 tahun yang lalu. Dari 5 tahun yang lalu kalau misalnya kita upload dalam bentuk media sosial itu masih tidak apa-apa, tapi mulai dari situ
kita biasa harus menggunakan no copyright biasa mungkin itu ada beberapa yang dari YouTube dari sound no copyrightnya, atau mungkin ada beberapa sound yang lama-lama itu masih diterima di media-media tertentu, itu masih diterima dengan syarat mungkin kita harus memaparkan by apa mungkin dari soundnya apa kalau misalnya dari barat itu biasa itu yang agak susah, tapi misalnya harus dari sound lokal, dari instrumen atau musik pop atau dan lain-lain, kita harus hak ciptanya harus kita buat itu di dalam video ataupun di luar video. Mungkin ada beberapa seperti dulu kasus yang bukan sound antara sound atau video tuh, mungkin ada caplok-caplok video dari lain atau sound dari lain tanpa ada hak cipta. Seperti yang media sekarang beredar kan banyak tuh, ada dendanya kalau kita tidak memaparkan hak cipta dari pencipta sound maupun ada video yang kita ambil dari luar. Dan mungkin itu saja. Terima kasih, Fra ya. Gimana, Fra? Sudah cukup jelas atau ada yang mau? Jelas. Cukup ya? Terima kasih Bang. Bu Sylvia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertama saya senang sekali ya melihat Yosan dan Rizky sharing ya. Lalu senang juga sekali ada Bu Dewi ya. Rasanya happy gitu ya. Nggak rugi kita capek-capek lembur-lembur ya bikin program. Terlihat bahwa kerjasamanya itu panjang ya. Dari dulu kalian jadi mahasiswa, dibimbing Bu Dewi, lalu sekarang sudah bisa sharing nih sama adik-adik. Dan kemudian insya Allah akan meneruskan untuk daerahnya sendiri. Jadi saya senang sekali itu satu. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan saya ingin sampaikan. Yang tujuannya mungkin juga untuk supaya adik-adiknya ada pemahaman ya. Tapi tadi itu sebelum dua pertanyaan yang terakhir tadi ya mengenai property right. Nah, memang betul seperti kata Pak Masdar, kita untuk target apa yang akan kita hasilkan dari dokumentasi itu ada yang dokumen lebih formal mungkin ya. Seperti kalau salah saya kita memang mentargetkan ada time lapse. Nah, nanti mungkin bisa kita sepakati untuk menghasilkan time lapse yang bagus itu seperti apa. Nah, itu harus dikawal. Lalu ada yang sifatnya lebih keseharian, proses. Nah, itu nanti ada yang mungkin ada yang mingguan. Lalu kalau yang personal, tentu saja ya untuk personal branding masing-masing dan untuk laporan ya. Karena selain kita ada pekerjaan kolektif, masing-masing jangan lupa juga ada output risetnya ya kan. Nah, jadi nanti untuk dokumentasinya juga harus ada strategi. Pertanyaan saya itu satu backgroundnya. Yang kedua, kita memang terikat pada perjanjian mengenai hak cipta ya. Kita ada tanda tangan perjanjian hak cipta antara Unsia dengan mitra kita, Yayasan Uma Nusantara. Nusantara tuh mahal sulit ya. Ya, jadi ada perjanjiannya. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga, harus hati-hati. Juga mana nanti yang pekerjaan kita, mana yang pekerjaan menjadi miliknya Yayasan Uma Nusantara. Nanti itu kita mungkin dikawal oleh Pak Mas dan Pak Jo juga. Nah, lalu pertanyaan saya pertama terkait dengan karena menangani beberapa hal ya, masing-masing mahasiswa menangani beberapa hal, apa saran Bang Rizky dan Bang Yosan strateginya ya? Jangan menyimpan filenya punya dia kita pakai gitu ya. Bagaimana strategi mengelola dokumentasi yang karena kemudahan dengan HP ini mungkin begitu banyak ya, strateginya apa? Yang kedua juga karena bekerja tim. Oke, lalu yang kedua terkait dengan hak cipta mungkin ada warning-warning yang harus ditekankan kembali ya. Ada warning-warning yang harus ditekankan kembali supaya jangan baik dengan mitra maupun dengan masyarakat ya, maupun dengan dunia digital seperti itu. Jadi itu dua pertanyaan saya. Mudah-mudahan jadi wawasan untuk saya juga, tapi terutama untuk adik-adik. Terima kasih Pak Jo, Pak Masdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sylvia. Kalau saya targetin ada tim khusus misalnya untuk timelapse, ada penanggung jawabnya. Kemudian untuk mengambil video proses atau behind scan timnya waktu timnya bekerja atau apalagi kegiatan lain yang tidak fokus pada rekonstruksi rumah, ada timnya. Kemudian yang khusus memang untuk mendokumentasikan untuk video, ada rekonstruksi rumah ruang ini juga ada timnya. Kemudian yang untuk foto-foto juga, harapan saya juga ada tim sendiri. Dan kalau memang persyaratan dari rumah asuh terkait tentang berarti mau nggak mau kita harus beli sound atau apa nanti musik gitu, mungkin dia nggak terlalu mahal, tapi kita bisa beli yang bisa kita pilihin lah yang agak-agak murah gitu, tapi bisa mendukung kegiatan videografi kita. Mungkin dari saya itu aja, Bu. Kalau dari Rizky, Ibu kan, mungkin dari pengalaman Rizky pernah membuat video itu di dalam lagu lokal misalnya, Bu. Biasa Rizky untuk misalnya mungkin orangnya lokal, mungkin misalnya dari Rizky Takengon, jadi Rizky DM melalui Instagram atau di itu ya, itu kita izin untuk pengambilan video ke dalam video kita. Ataupun bisa jadi kalau misalnya yang saya tahu di Aceh Tengah sendiri untuk pembuatan soundtrack sendiri, misalnya kita untuk pembuatan video pribadi khusus untuk kita sendiri, hak cipta kita sendiri, untuk soundtracknya itu kalau tidak salah saya Bu berkisar 1 juta ke bawah Bu untuk pembuatan musik atau sound. Jadi untuk video bisa jadi kan kita mungkin dalam pengambilan dokumentasi sendiri ada yang beberapa video yang kita tidak dapatkan atau footage seperti mungkin footage yang bagus misalnya. Bisa jadi itu harus kita minta izin minimal, misalnya kami dulu kemarin Bu yang sudah ini yang tentang MTQ di Menuria, itu ada beberapa footage yang kami tidak dapatkan di waktu tertentu. Mungkin kan dalam pengambilan gambar selama seminggu ada footage yang mungkin
di waktu tersebut hujan atau dan gelap ataupun footage itu berembun. Mungkin ada beberapa footage yang bisa kita ambil dari pemerintah daerah untuk video kita, Bu. Yang penting ada izinnya, seperti mungkin pariwisata, disporanya. Jadi kami kemarin mengambil dan menyuratkan bahwa dispora dari YouTube mereka yang sudah diupload di YouTube, kemudian kami pilah-pilah, kami minta izin untuk mengambil beberapa footage untuk dijadikan bahan kami. Setelah disuratkan itu bebas, Bu, untuk kita pakai setelah dapat izin. Biasa dari situ, Bu. Mungkin ada beberapa footage yang kita lihat dari YouTube mungkin biasa untuk ke pribadi agak susah, tapi mungkin kalau misalnya itu dikeluarkan oleh mungkin dinas-dinas terkait, mungkin kita bisa menyuratinya. Baik, terima kasih, Bu, dari Rizky. Ya, Bu Sylvia, ada perlu. Terima kasih. Satu lagi tambahan ya, sebenarnya ke pengalaman saya dan beberapa kawan lain, sebenarnya kita kalau membuat satu dokumentasi itu ada impian atau apa yang kita sampaikan sederhana aja dulu. Kalau yang berat, misalnya tentang contoh tadi ada yang kena bagian ornamen, ornamen rumah ya. Bisa cari dulu referensi tentang rumah dengan ornamen, kemudian ambil videonya, baru diulas bagaimana yang akan menjadi detail dari ornamen tersebut. Apakah ornamen di jendela atau di pintu atau di mana, bisa dicoba buat hal sederhana, baru nanti dipikirkan konsep video tema videografinya. Ya. Itu sudah siapkan ya. Tapi yang jelas Bang Rizky dan Bang Yosan sudah bersedia untuk membantu adik untuk membantu apa yang tidak dipahami atau yang perlu di-upgrade ya. Oke, tadi Bu Dewi mau tanya ya? Ada Bu Dewi? Bukan Pak, izin mau menambahkan Pak, yang paling penting menurut saya dalam pembuatan video grafis atau video documentation dan sejenisnya adalah membuat storyboard dulu ya, dan dari storyboard itu kita tentukan titik-titik mana yang akan kita ambil gambarnya dan kita akan isi kalau tadi pakai musik dan sebagainya. Jadi menurut saya itu yang paling krusial, yang minta adik-adik bisa langsung action ya, walaupun belum ke lapangan atau belum ke sana, tapi bisa merencanakan kira-kira nanti filmnya bagaimana atau videonya bagaimana akan dibuat. Jadi di dalam storyboard itu nanti akan terrefleksi semua titik mana yang akan diambil, apakah akan diisi dengan background musik atau hanya atau foto. Kalau perlu template bagaimana membuat storyboard, nanti mungkin dari tim DRK yang sebelumnya tahun lalu terlibat mungkin bisa sharing juga ya dengan adik-adik. Berbagi template-nya ya. Terima kasih Bu Dewi atas saran dan masukannya ya. Ya, sama-sama Pak Zul. Mungkin sedikit ada tambahan Pak dari saya Pak. Jadi yang kita harapkan setiap tim yang terlibat tuh wajib menjadi videografer dan fotografer Pak. Artinya nanti kita tidak kekurangan bahan di ke depan. Jadi siapapun tim yang ikut dalam mendokumentasikan rekonstruksi, nanti kan ada penanggung jawab. Bahkan seorang video editor pun wajib menjadi videografer dan fotografer di lapangan nanti Pak. Mungkin dari saya tambahannya itu aja Pak. Terima kasih Yosan. Rizky, mungkin untuk perkembangan dari media sosial kita, mungkin dari IG, mungkin ada beberapa lagi yang lain. Jadi mungkin itu bisa jadi jejak yang dipertinggalkan dan kapanpun bisa perlu, seperti yang Bang Yosan bilang tadi. Jadi semua kita menjadi videografer dan fotografer. Jadi nanti jejak itu yang jikalau nanti data-data kita tertinggal setelah pembuatan laporan, jadi kita bisa melihat background kebenaran dengan bisa melalui video atau foto yang sudah kita upload tadi. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Rizky, terima kasih banyak. Ada lagi dari yang ingin didiskusikan? Pak Alicia ingin bertanya. Silakan Alicia. Jadi tadi Bang Yosan sama Bang Rizky bilang untuk tim yang videografer atau fotografer juga semuanya harus terlibat dalam pengambilan foto atau video. Tapi untuk handphone yang digunakan atau kamera yang digunakan pasti berbeda-beda Pak ya dalam satu tim. Apakah itu tidak bermasalah untuk nanti hasilnya dari efek kameranya gitu? Apa tidak bermasalah? Itu aja mungkin yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Alicia. Silakan Bang Yosan atau Bang Rizky memberikan sedikit tambahan informasi untuk Alicia. Baik Pak, dulu orang memang berlomba-lomba untuk upload dengan resolusi dengan yang tinggi-tinggi. Itu biasa kan tergantung dengan kualitas HP ya. Jadi untuk kita untuk pembuatan laporan, untuk itu bisa jadi untuk dokumentasi, kita nggak perlu untuk resolusi tinggi dan HP bagus-bagus. Biasa untuk yang kamera Nokia yang untuk apa saja, yang penting sudah tergambarkan, itu bisa jadi paling minimalnya sebagai jejak LPG. Jadi mungkin nanti foto tersebut bisa kita jadikan sebagai LPG yang kawan-kawan tidak dapat dokumentasinya ke dalam footage yang berbeda, kita dapat. Jadi mungkin sebagai pertinggal kita, walaupun kadang resolusi di HP yang paling rendah sekarang pun bisa jadi 720 pun untuk pembuatan video, itu masih bagus untuk pembuatan video. Jadi mungkin lebih kita untuk pertinggal kita sebagai jejak event kita tuh di dalam HP. Mungkin kalau tidak, bagusnya diedit, atau misalnya untuk pertinggal kita di dalam supaya bagus ke dalam HP maupun diupload, ataupun gambar yang tersudah kita foto bisa jadi tertinggal untuk kenang-kenangan sebagai kita, kan bisa jadi sebagai itu juga. Walaupun tidak, foto-foto kita itu misalnya kawan-kawan tidak ada tadi, seperti Abang bilang tadi, bisa jadi sebagai LPG kita untuk pertanggungjawaban untuk laporan minimal. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Rizky. Gimana Alicia? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Udah jelas Pak. Tidak terlalu masalah untuk kalau HP-nya nggak harus sama atau resolusinya untuk setiap HP pengambilan gambarnya nggak dipermasalahin gitu. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Lucia. Ada yang lain kira-kira Adik yang mau didiskusikan? Kalau karya-karya orang lain ya, mungkin melihat karya-karya fotografer tertentu ataupun videografer tertentu yang mungkin agak sedikit cocok dengan stylenya kita. Jadi tidak semua teknik atau gaya seorang fotografer itu bisa kita pakai. Karena apa? Mungkin kembali ke gaya kita ya. Mungkin saya lihat kayak Pak Master banyak. Beliau punya tes atau gaya tertentu dalam mengambil gambar. Jadi mungkin akan beda dengan dosen atau fotografer yang lain yang memang punya kalian di fotografi. Ya. Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan, bagaimana Pak Master kita tutup sesi kedua ini? Iya, jangan lupa foto bersama Pak.